Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Bapak berikan. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan terkait pembangunan partisipasi di desa. Nah, langsung saja Pak, di pertanyaan pertama ini, apa sih Pak yang menjadi motivasi utama Bapak dalam menerapkan pembangunan partisipatif di desa Doloraja ini? Ya, kita melaksanakan musrembang desa dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya masyarakat. Ya, di situ nanti kita menyusun RKPDS-nya untuk jangka pendek dan RPJM untuk jangka panjang. Jadi Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan? Nah, ini untuk perencanaan pembangunan itu kan biasanya kita lakukan setiap tahun adanya musdus. Jadi melalui dusun-dusun kita, kebetulan kita ada 3 dusun. Dari dusun 1, Pak harus mengumpulkan warga di sana, menanyakan langsung apa aja yang mereka butuhkan dari masing-masing dusun, seperti itu. Berarti aspirasi setiap dusun dikumpulkan. Iya. Bagi Bapak yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan? Ya, tantangan yang paling besar sebenarnya banyak sekali tantangan ini kan. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan udah misalnya dia adakan musyawarah, mungkin dia tidak datang, tapi suaranya ini yang paling besar nanti. Riak-riak di luar ya kan, terus protes lah, kok kesana kesini, padahal dia nggak ikut, padahal udah kita undang. Terus yang kedua, masalah pembebasan lahan. Nah itu kan kebanyakan itu di desa-desa itu susah memberikan sedikit lahannya untuk kepentingan umum, terutama untuk jalan, saluran irigasi. Nah itu kadang, dan pernah juga kita alami, udah kita posisikan ke sana, sesuai hasil musrembang udah keposisikan. Mungkin karena entah apalah, jadi nggak diberikan, gagal jadinya. Akhirnya digeser ke tempat lain, protes lagi. Oh, kok dibuat ke tempat saudaranya katanya kan? Padahal ini anggaran kan sudah ditetapkan, sudah harus terlaksana fisik ke sana kan? Nah, jadi daripada itu silpa, otomatis siapalah masyarakat yang mau menyerahkan lahannya untuk pembangunan tersebut, dengan catatan ya kembali lagi musyawarah dengan BPD di kantor desa atau beberapa tokoh, baru dialihkan, dibuat lagi berita acaranya gitu, seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, sejauh mana sih Pak masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan? Apakah besar nih posisi masyarakat terlibatnya? Kira-kira berapa persen sih Pak keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan? Saya kira kan semuanya terlibat, karena dari awal kita kan sudah mengumpulkan masyarakat, ya kan, dan mengumpulkan masyarakat. Jadi ya melalui musrembang itu, dia itu tuh pertama kan penyusunan RPJMDS, ya kan. Nah, penyusunan RPJMDS itu kan melibatkan banyak orang. Nah, kemudian di RKPDS kita kan perwakilan, yaitu musdus tadi, untuk jangka pendek. Nah, dari musdus itu dibuat lagi musrembang di desa. Nah, semua diundang perwakilan dusun, termasuk BPD, termasuk lembaga-lembaga LPM, termasuk dari dinas kesehatan, dari pimpinan desa, PKK desa, dari Karang Taruna juga. Nah, jadi semuanya terlibat. Berarti semuanya terlibat ya Pak, masyarakat desa Doloraja. Nah selanjutnya, apa sih Pak manfaat yang Bapak lihat nih dari penerapan pendekatan partisipatif bagi masyarakat desa? Maksudnya seperti pandangan Bapak tuh terhadap partisipasi masyarakat itu bagi pembangunan, apakah sudah mumpuni, sudah baik atau gimana Pak? Ya memang untuk akhir-akhir ini ya sudah agak lumayan lah partisipatifnya, itu misalnya termasuk untuk Jumat bersih itu, ya mereka sudah mau membantu kita untuk membersihkan pekarangannya, penanaman bunga, dan lain-lain lah. Nggak tahu, mungkin karena sering dapat bantuan ya kan, jadi tergerak hatinya untuk gotong royong kan, takut nggak dikasih. Jadi kesadaran udah mulai tumbuh ya Pak, walaupun ada benefit kan. Iya, ya pastilah. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak Bapak memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan partisipatif ini?
kita sendiri kan kita lihat dari hasil pertanyaan masyarakat itu kan kalau memang sudah berkembang termasuk jalan-jalan irigasi cara langsungan kasat mata kita bisa melihat bahwa ya masyarakat itu sudah menikmati yang tadinya membawa hasil panennya itu menggunakan memunda istilahnya kan dengan manual, sekarang sudah bisa pakai angkong, sudah bisa pakai sepeda motor, jadi sudah sangat banyak perkembangannya. Baik Pak. Nah ini untuk pertanyaan terakhir sih Pak. Apa sih Pak langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bapak sendiri dan arahan Bapak pada perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Dolok Raja ini? Ya kalau kita kan tetap sebenarnya kan ada rapat koordinasi setiap bulannya. Jadi ya, kita bersama-sama dengan Pak Kadus, terutama sebagai batang punggung ini kan Pak Kadus yang lebih tahu keluhan di dusun masing-masing. Jadi kita tetap ada rapat koordinasi dan juga dengan BPD sebagai utusan dari masyarakat. Mereka itu sering menyuarakan. Nah, kadang kan pemerintah desa juga kan nggak sempurna lah, pasti ada kesilapan ya kan. Jadi dengan kadang Pak Kadus ada yang memanggil langsung secara langsung warga, begini katanya. Jadi Pak Kadus menyuarakan itu dalam rapat koordinasi kami, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat itu tetap tercover gitu loh. Nah, berarti melalui antara Bapak Kadus, iya. Semua keluhan-keluhan masyarakat itu tersampaikan gitu Pak. Iya. Mungkin itu pertanyaan penutup Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak. Oke, pertanyaan nomor pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat desa? Ya, terima kasih. Kita pemerintah desa caranya mengidentifikasi untuk pembangunan desa atau kebutuhan masyarakat, kita adakan dulu musyawarah dusun. Dari musyawarah dusun kita mengidentifikasi atau meminta kepada masyarakat apa pembangunan dusun setempat yang akan dibutuhkan dan diprioritaskan. Orang itu memberikan atau beberapa usulan. Jadi kita lakukan setiap dusunnya, kita ada 3 dusun. Yang kita 3 dusun ini kita kumpulkan semua, kita buat lagi pramusrembang yang 3 dusun. Setelah kita buat di pramusrembang, kita susunlah RKPDS. Selesai RKPDS, dilakukanlah musrembang. Disitulah kita prioritaskan apa yang duluan kita bangun sesuai rapat masyarakat. Itu kan dipandu oleh BPD, bukan pemerintah desa. Yang membuat usulan ini memprioritaskan adalah BPD. Dari situlah kita membuat rencana itu, mana yang duluan dibangun. Walaupun ada 10, kita kan berdasarkan dari prioritas sesuai dana yang ada. Misalnya urutan nomor 1, 2, 3, kalau sesuai urutan dana itu, kalau sampai yang nomor 4 yang bisa dilaksanakan, itu yang dilakukan begitu. Oke, pertanyaan nomor 2, metode apa yang paling efektif menurut Bapak dalam mengumpulkan masukan dari warga terkait pembangunan desa? Itu tetap melalui musrembang desa. Karena musrembang ini ada musyawarah desa, musrembang, musyawarah desa khusus. Disitulah kita cara mengumpulkan desa sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat. Oke, pertanyaan nomor 3, seberapa sering musyawarah rencana pembangunan desa itu atau musrembangdes dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat? Kadang bisa 3 kali dalam musrembang dilakukan. Tapi kalau memang ada perubahan, contoh misalnya ada musibah, perubahan anggaran, bisa jadi yang terjadi dalam 1 tahun. Dan siapa aja yang biasanya terlibat? Yang terlibat di sini, kalau masalah musrembang ini sebenarnya kami hanya mengundang
fasilitasi BPD. Sebenarnya yang berperan itu adalah BPD. Pemerintah desa hanya memfasilitasi Musrembang ini. Pertanyaan keempat, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan itu? Kalau di desa kami ini sebenarnya tantangannya tidak begitu ini, tapi sekarang kalau masalah pembangunan yang agak rumit lah, contoh masalah pembangunan kantor itu yang paling susah kami karena belum ada tenaga ahli yang pas gitu. Jadi kalau di sini kan rata-rata orangnya petani, jadi kualitasnya kebanyakan orang petani. Itu lagi bedanya. Kadang orang dari luar desa kami undang untuk tenaga ahli untuk kerja di desa kami gitu. Yang kelima, bagaimana Bapak dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat itu terakomodasi dalam rencana pembangunan desa gitu, Pak? Itu harus melalui survei di lapangan. Misalnya kalau memang jelas itu pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaannya apakah layak atau tidak layak, dan harus kita tanyakan kepada yang memohon pembangunan, termasuk itu pembebasan lahan. Yang paling susah ini pembebasan lahan. Kalau memang orang yang membutuhkan pekerjaan itu harus ada yang pembebasan lahan, tidak mau orangnya, kita tunda dulu. Kita tahun berikutnya baru kita usulkan lagi gitu. Yang keenam, langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan di desa ini? Kita harus transparansi kepada masyarakat sesuai, misalnya kalau kita membutuhkan pekerjaan masalah hak harus yang terbuka, berapa yang harus dirayakan sesuai pekerjaannya. Istilahnya harus transparansi lah, itulah jawabannya. Yang ketujuh, bagaimana Bapak dapat mengevaluasi keberhasilan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan di desa ini, Pak? Caranya itu dari masyarakat sendiri. Misalnya siapa yang menikmati pembangunan itu, kan misalnya kalau kita membuat sesuatu kalau hasilnya bagus kan kita disuarain bagus itu kan gitu. Yang kedua, bisa kita lakukan pembangunannya sesuai waktu atau jadwal yang sudah ditentukan oleh misalnya konsultan. Misalnya 100 hari kerja harus bisa tercapai gitu. Yang ketiga, sesuai kualitas yang kita rencanakan. Ya, itu aja. Terima kasih ya Pak. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama Pak, apa yang Bapak ketahui tentang perencanaan pembangunan partisipatif di desa ini Pak? Ya, terima kasih banyak. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Masalah perencanaan di desa kami, terutama di Desa Duluk Raja, kita melihat apa yang dibangun. Masalah perencanaan. Yang kedua, kita melihat apa potensi yang ada di tempat yang kita bangun untuk mendukung rencana kita tadi. Di dalam partisipatif, kita tetap ikut sesuai anjuran-anjuran dari pemerintah untuk menjalankan pembangunan di Desa Duluk Raja. Kita tetap aktif, proaktif dalam membangun pembangunan di desa kita. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, seberapa sering Bapak terlibat dalam musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan Pak? Ya, terima kasih. Berbicara masalah waktu, kami siap setiap saat dan tidak memandang waktu jam berapa untuk membangun perencanaan di Desa Duluk Raja. Seperti dalam perencanaan pembangunan, mulai merencanakan sampai pengukuhan sampai mengerjakan.
kita tetap proaktif dalam pembangunan. Selanjutnya Pak, apa saja kebutuhan atau masalah yang menurut Bapak perlu diatasi dalam pembangunan desa Pak? Ya, permasalahan di desa memang terus terang. Satu, kurangnya SDM masyarakat desa Duluk Raja. Yang kedua, kurang kesadaran, masih ada memikirkan diri sendiri. Yang ketiga, masalah cuaca. Itulah kendala yang kami alami di desa Duluk Raja. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menyampaikan aspirasi atau masukan terkait pembangunan kepada pemerintahan desa Pak? Ya, terima kasih. Masalah apa tadi Pak? Aspirasi Pak. Masalah aspirasi, kita berbincang-bincang dengan masyarakat bila ketemu entah di KD. Setelah itu dapat kita masukkan dari masyarakat, kita kumpulkan di kantor desa, kita menampung semua aspirasi masyarakat, lalu kita rapatkan dengan perangkat desa dan kepala desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Caranya kita jumpa dengan masyarakat, kita berbincang-bincang, kita menggali apa yang ada di lihat orang itu, apa yang penting di desa Duluk Raja. Itulah caranya untuk menampung masalah pembangunan di desa Duluk Raja. Selanjutnya Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan desa Pak? Tantangan seperti tadi ya, kurangnya kesadaran masyarakat diajak untuk bergabung. Yang kedua, masalah pembangunan ini kadang keterlambatan dalam menyusun suatu rencana atau membuat RAP. Kadang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu kendala yang pernah kami perhatikan di desa Duluk Raja. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa manfaat yang Bapak rasakan dari adanya pendekatan partisipatif dalam pembangunan di desa ini Pak? Terima kasih. Yang paling manfaat tadi ya, manfaatnya kita taruhlah dulu di pembangunan masalah irigasi. Kami masyarakat desa Duluk Raja bisa menanam padi, menanam bawang karena sudah lancar bangunan irigasi, karena mayoritas di desa Duluk Raja ini petani membutuhkan air. Jadi kami sudah gampang untuk mengambil air, memasukkan ke dalam persawahan. Kedua, di masalah fisik jalan, kami lancar mengangkut bahan-bahan kami yang kami tanam, mengangkut hasil panen, bisa kami lancar dari ladang sampai ke rumah atau ke tempat penjualan. Itulah manfaat-manfaat yang kami rasakan di desa Duluk Raja. Baik Pak, sekian wawancara kami Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak. Nama saya Elvianus Halawa dari program studi ilmu politik, dan dengan Bapak siapa yang? Nama saya Sartono Sihotang selaku warga desa Duluk Raja. Baik Pak, di sini tujuan kami Pak ada beberapa pertanyaan dari tugas kami program studi ilmu politik. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa yang Bapak ketahui tentang perencanaan pembangunan partisipatif di desa Duluk Raja ini Pak? Rencana ya? Ini baru rencana kan? Apa yang sudah terjadi nih? Apa yang sudah terjadi Pak? Oh, kalau apa yang sudah terjadi, salah satunya pembangunan di desa kami ini ada MCK ada dekat kantor desa sekarang. Selain MCK ada juga di sini penataan perkampungan, atau seperti yang kita lihat ini dah. Ada ini di sini pembangunan atau perbaikan halaman perkampungan atau halaman rumah. Nah itulah Pak salah satunya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Bapak terlibat dalam musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan? Oh, kalau masalah musyawarah desa atau musrembang lah dikatakan desa kami ini, ya saya suka juga mendapatkan undangan dari desa untuk menghadiri musrembang. Di mana saya juga kan salah satu di sini termasuk kepemudaan atau aktif di ormas kepemudaan, dan saya juga selaku jurnalis di desa ini. Jadi lumayan sering lah untuk diundang
dalam musyawarah desa, baik musrembang atau perkumpulan-perkumpulan yang mana di situ membahas rencana-rencana ke depan apa yang mau dieksekusi oleh pemerintah desa. Itu Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kebutuhan atau masalah yang menurut Bapak perlu diatasi dalam pembangunan desa? Kalau menurut saya yang menjadi masalah di desa ini, yang paling utama menurut saya adalah sesuai dengan pengamatan saya, sosialisasi kesadaran masyarakat akan menerima pembangunan itu. Artinya begini Pak, namanya pembangunan kan pasti itu untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakat. Tapi masyarakat sendiri belum merasakan hal itu. Jadi masih ada praduga tidak baik terhadap pembangunan yang mau datang. Nah, berarti masalahnya sekarang kan sosialisasi tadi, penyadaran atau merubah mindset masyarakat. Nah itu Pak yang menjadi masalah. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menyampaikan aspirasi atau masukan terkait pembangunan kepada pemerintah desa? Jadi kalau saya sendiri selaku aktif di kepemudaan ada dua sisi atau dua jenis penyampaian aspirasi atau masukan terhadap desa. Satu tadi melalui musyawarah. Ketika digelar musyawarah desa, di situ kan ada tanya jawab atau memberikan masukan terhadap atau ke pemerintah desa. Nah, kedua, yang melalui musyawarah sehari-hari. Contohnya kalau ketemu di desa, salah satunya kan walaupun pemerintah desa ini orang pemerintah kan mereka juga kan masyarakat. Ada saatnya di saat contohnya di kedai, diskusi, ngobrol, ya kita memberikan masukan di situ. Nah gitu Pak. Oke, baik Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan desa? Tantangannya kalau menurut saya sampai saat ini tantangan belum ada, hanya tantangannya di diri kita. Artinya kita kadangkala tidak sepuasnya memberikan hati. Contohnya kalau ada undangan atau rapat-rapat, kita kurang begitu bisa menghadiri. Ini banyak faktornya. Faktor satu, kesibukan kita selaku contohnya petani lah, masih kita ke ladang, masih kita melaksanakan aktivitas yang lain. Kendalanya di situ, ketersediaan kita sendiri untuk menghadiri program atau diskusi apa yang mau dilakukan di desa. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Bapak merasa suara Bapak didengar dalam pengambilan keputusan pembangunan desa? Kalau masalah suara didengar itu kan namanya di desa kan itu kan menjadi keputusan bersama. Artinya sampai saat ini beberapa masukan yang saya berikan ke desa sampai saat ini ya puji Tuhan masih bisa didengar. Begitu. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa manfaat yang Bapak rasakan dari adanya pendekatan partisipatif dalam pembangunan di desa ini Pak? Oh ini memang sangat ada manfaatnya. Namanya pendekatan itu yang paling diutamakan sebenarnya. Makanya di kendala pembangunan itu sebenarnya paling utama. Pendekatan ini. Jadi manfaat pendekatan itu ya sangat luar biasa. Itulah sebenarnya yang harus terus digalakkan di satu desa. Karena di dalam desa itu kan Pak banyak pemikiran masyarakat, bahkan ada juga di desa itu termasuk karena sekarang kan pemilihan kepala desa secara langsung. Termasuk di masyarakat itu juga ada namanya perbedaan pola pikir termasuk politik. Ini terbawa-bawa nanti ke pengambil keputusan atau di musyawarah desa. Otomatis untuk memecahkan permasalahan ini, ya itu tadi harus dilakukan pendekatan terus. Atau bahasa kerennya itu konsolidasi. Jadi harapan saya melalui video ini nanti ke anak-anak, ke teman-teman mahasiswa agar ikut juga menggalakkan itu. Pemerintah desa jangan pernah merasa puas atau merasa bosan melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Ya begitu Pak. Oke baik Pak, sekian pertanyaan dari kami.
atas waktu dan jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan. Kami ucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama.